terjadi lagi perketatan di mana pusat belanja diizinkan buka hanya sampai jam 7 malam. Kemudian juga untuk resto dine-in kapasitas hanya diizinkan 25%. Jadi ini boleh dikatakan mirip dengan pada saat Desember akhir yang lalu, di mana hasil pantauan kami terhadap kemarin sudah dimulainya, itu traffic turun lagi. Jadi traffic di pusat belanja DKI rata-rata mencapai 40% dari 50% yang diizinkan Pemprov. Nah, kemarin dari hasil pantauan kami sekitar kurang lebih rata-rata 35%. Jadi ada turun 5% ya dari sebelumnya. Namun dari perolehan ataupun omset para tenan ini sangat signifikan. Karena problema tutup jam 7 itu praktis kalau resto, mereka jam 6 itu terakhir sudah menerima order. Jadi pengunjung juga tidak leluasa untuk makan malam, sehingga persiapan juga untuk penutupan, dan jam 7 memang benar-benar itu mall semua dan operasional sudah ditutup. Sehingga kami memantau kemarin dari omset para tenant itu sudah turun lagi, melorot lagi 25% dari yang mereka baru peroleh. Itu pun karena kapasitas juga terbatas, penyebab utamanya juga. Kemudian jam tutupnya, di mana idealnya kami pernah melakukan penyampaian juga, mohon setidaknya jam 8 malam lah kalau mau melakukan penutupan dini. Begitu. Oke, menurut proyeksi dari APBI sendiri, bagaimana nih PSBB ketat ini akan berpengaruh? Tadi Anda sudah katakan ya berapa persen begitu penurunan signifikan dari jumlah pendapatan tenant, dan kita ketahui PSBB ketat ini dilangsungkan selama 2 minggu. Untuk hingga 2 minggu ini, seberapa besar lagi proyeksi dari penurunan pendapatan para tenant? Sebenarnya kami berharap bila mana keputusan untuk jam 7 malam itu bisa ditinjau kembali. Karena kami melihat daerah-daerah lain seperti Bali tutup jam 9, kemudian Surabaya juga diizinkan tutup jam 8 malam. Nah, proyeksi ke depan 2 minggu ini kami harapkan katakanlah tidak bisa dirubah kembali, tetap harus tutup jam 7. Kami berharap dan minta kepada para pemerintah untuk tidak memperpanjang kembali pada saat selesai di tanggal 25 Januari ini. Kerugian tentu di depan mata sudah sangat jelas, tadi saya sudah jelaskan sedikit. Mungkin saya flashback sedikit. Selama 9 bulan pusat belanja ini sudah mendapatkan berbagai PSBB, dari perketatan, ditutup total, dan lain sebagainya. Untuk pusat belanja itu memang kami dari asosiasi tidak mengatur bagaimana treatment kepada para tenant, diskon, dan lain sebagainya. Namun rata-rata itu tergantung kebijakan maupun kemampuan dari para pusat belanja anggota kami, ada 82 anggota. Nah, kerugian yang tahun lalu sudah kami alami selama 9 bulan, itu yang namanya PSBB, boleh dikatakan sekitar 7 bulan total pusat belanja tidak menerima sewa, kurang lebih rata-rata. Kemudian service charge juga kami sudah tidak menerima kurang lebih sekitar 5 bulan. Nah, ini sangat-sangat memberatkan kepada pusat belanja. Kalau ke depannya, sejak Januari ini mulai lagi dilakukan perketatan entah sampai kapan, kami terus terang tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.